Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Aprilaningsih, NIM 22043007. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang hukum bisnis dan regulasi. Nah, di sini saya akan membahas tentang 1. Hukum dan masyarakat, 2. Sistematika hukum, 3. Pengertian hukum bisnis, 4. Subjek dan objek hukum, 5. Sumber hukum, 6. Sistem hukum Indonesia. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, sehingga manusia harus hidup bersama dengan masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, agar tujuan itu tercapai, kita perlu norma atau kaidah. Nah, norma atau kaidah sosial adalah suatu pedoman atau aturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Ada 2 jenis norma atau kaidah sosial, yaitu 1. Norma kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, misalnya norma agama, norma sosial. Terus kedua, norma kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi, misalnya norma sopan santun dan norma hukum. Terus macam-macam norma itu ada 1. Norma agama atau kepercayaan, itu seperti tidak mengolok agama orang lain, terus rajin beribadah menurut kepercayaan masing-masing dan sebagainya. Yang kedua, norma kesusilaan, seperti membantu orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan lain-lain. Yang keempat, norma sopan santun, seperti menghormati orang yang lebih tua, berpakaian dengan sopan dan santun, dan sebagainya. Yang keempat, norma hukum, tidak mencuri, terus mematuhi aturan lalu lintas, membayar pajak, dan sebagainya. Terus yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum itu ada 2, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum seperti hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan, seperti hukum sipil atau perdata dan hukum dagang. Yang ketiga, pengertian hukum bisnis. Nah, hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris atau Bestuursrecht dalam bahasa Belanda adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dan perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Yang keempat, subjek hukum dan objek hukum. Nah, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak, seperti mungkin badan hukum, terus orang yang objek yang jadi subjeknya lah. Terus yang kedua, objek hukum. Segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadikan pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Nah, yang kelima, sumber hukum. Yang pertama itu ada undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden. Yang kedua, kebiasaan, yaitu tingkah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, terus berdasarkan tingkah laku yang tetap lazim dan normal. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu yang untuk menghadapi suatu perkara yang tidak ada atau yang tidak diatur dalam undang-undang.
Yang keempat, traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh antara negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Contohnya seperti piagam PBB. Terus yang kelima, perjanjian, terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Terus yang keenam, doktrin, yaitu suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua para ahli dan hasil pernyataan tersebut disepakati oleh semua pihak. Yang keenam, ada sistem hukum Indonesia. Yang pertama, Menteri Hukum. Yang kedua, aparatur hukum. Yang ketiga, pendidikan hukum. Yang keempat, sarana prasarana hukum. Dan yang kelima, budaya hukum. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.